Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini, Sarjana Kimia. Nah, sekarang kita akan membahas materi mengenai aldehid dan keton. Nah, sekarang kita akan masuk ke kimia organik nih, tentang aldehid dan ketol, struktur-strukturnya. Nah, setelah sebelumnya kita membahas tentang atom, bagaimana teori-teorinya seperti teori hipotesis Demokritus sampai ke mekanika kuantum, dan belajar beberapa partikel, juga analisis. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai struktur ikatan gitu. Nah, ini masih berhubungan dengan alkana, alkena, dan alkuna, yaitu ini cabangnya lah untuk dari gugus fungsinya, yaitu aldehid dan keton. Aldehid. Nah, struktur umum aldehid adalah COH. Dia memiliki gugus COH dan diikat dengan rantai panjang. Rantai panjang contohnya adalah R gitu kan. Nah, aldehid itu dibagi menjadi dua, yaitu aldehid alifatik dan aldehid aromatik gitu. Kalau aldehid alifatik itu rantai terbuka, sedangkan aldehid aromatik itu rantai tertutup gitu. Contohnya, dia akan mengikat sebuah benzen seperti itu. Nah, untuk rumus fungsinya adalah COH. Nah, C-nya ikatan rangkap dengan O, sedangkan ikatan rangkap tunggal dengan H. Nah, untuk tata nama aldehid sendiri secara IUPAC, alkana induk dengan huruf akhiran A menjadi al. Nah, berarti ini khusus untuk alkana dulu ya. Nah, alkana itu setiap nama-nama alkana, baik metana sampai dodekana dan sebagainya, itu akhirnya harus ditambah al karena aldehid gitu. Contohnya metana gitu. Ketika ada gugus aldehid maka menjadi metanal. Terus etana, jika ada gugus aldehid menjadi etanal. Propana menjadi propanal, butana menjadi butanal gitu. Nah, aldehid tanpa rantai samping substituen tidak diperlukan nomor karena karbonil CO selalu nomor 1. Jadi kalau misalkan dia tanpa rantai samping, maka dia nggak usah diperlukan nomor gitu, kayak tinggal metanal gitu aja gitu dan namanya, jadi nggak perlu nomor. Nah, aldehid dengan rantai samping substituen penomoran mulai dari karbon aldehid atau karbonil gitu, gugus karbonil yang CO itu. Nah, contohnya adalah 3 metil butanal. Jadi rantai sampingnya 3 metil gitu kan, ada angka 3-nya, 3 metil butanal gitu. Atau 3 butenal karena dia rantai sampingnya ada alkena, bute. Nah, butenal gitu, tambah AL. Mau dia alkana, alkuna, atau alkena, itu jika dia ada gugus fungsi aldehid, maka dia ditambahi al di ujungnya. Nah, sedangkan untuk nama trivial atau nama sehari-hari, menurut nama asam karboksilat induk dengan mengubah asam OAT atau asam at menjadi aldehid gitu. Berarti nah, ini namanya formaldehid. Nah, ini asetaldehid, propionaldehid, benzaldehid. Nah, formaldehid itu kan harusnya metana gitu kan, metanal gitu kan, nah metanal. Tapi ternyata di sini namanya formaldehid. Terus asetaldehid, propionaldehid, benzaldehid gitu harusnya kan. Nah, kan karena dia namanya trivial, jadi ada ujung akhirnya aldehid gitu. Mengubah namanya menjadi aldehid. Formaldehid, asetaldehid, propionaldehid, dan benzaldehid gitu. Nah, untuk aldehid siklis digunakan awalan karbaldehid. Nah, ini untuk yang trivial, masih trivial ya. Siklis gitu kan, berbentuk lingkaran gitu kan. Contohnya benzaldehid atau benzana karbaldehid namanya. Sikopentana karbaldehid, silsela aldehid, atau 2-hidroksibenzana karbaldehid. Jadi boleh mau dipakai IUPAC atau trivial boleh namanya. Tapi kalau misalkan tadi IUPAC itu ujungnya ditambahi al, itu biasanya lebih mudah kan, kayak metanal, propanal, dan sebagainya. Sedangkan untuk yang trivial itu ada dua, akhirnya ditambah aldehid atau ditambah karbaldehid gitu. Sebenarnya sama aja. Kalau ini kan langsung benzaldehid gitu kan. Atau kalau misalkan dibuat panjang, benzana karbaldehid seperti itu. Nah, sekarang masuk ke keton. Nah, sama aja. Untuk keton sendiri itu mempunyai C rangkap ganda dengan O. Tapi kalau misalkan yang aldehid tadi ujungnya tuh ada H gitu. Sedangkan untuk keton itu ujungnya rantai lagi. Jadi dia tuh biasanya kalau keton itu ada di tengah-tengah gitu, ada di tengah-tengah untuk dari gugus fungsi dari keton. Nah, keton rantai panjang itu keton alifatik, alkil keton, keton aromatik, dan keton siklis. Keton siklis itu biasanya berada di siklo gitu kan. Aromatik itu biasanya kayak di benzen yang rangkap 2, alkil aril biasanya dia ada gugus aril gitu untuk pada saat pengikatan dengan keton. Nah, tata nama keton. Nah, kalau tadi aldehid tata namanya diakhiri dengan kata al, sedangkan kalau keton akhirnya dengan on. Penorama dilakukan sehingga gugus karbonil mendapat nomor kecil gitu. Itu IUPAC-nya. Contohnya
yang IUPAC nih. Ini kan harusnya kalau misalkan nggak ada gugusnya namanya propana gitu kan. Nah kalau misalkan dia IUPAC ada gugus keton di sini namanya propanon. Tapi nama trivialnya aseton. Nah gugus alkil atau aril yang terikat gugus fungsi karbonil tambahkan keton, aseton gitu kan. Kalau yang sebelah kanan itu 2 pentanon gitu kan. Tapi namanya metil propil keton. Metilnya sendiri, propilnya sendiri, dan keton gitu. Metil propil keton pentanon. Contoh senyawa keton yang sering dijumpai sikloheksanon, asetofenon.